Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, khalaqa laila wan nahar, wa ja'ala samawati wal bihar, sakhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mursal wa ala alihi sahibul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsan ilal jannati wan nari amma ba'd. Faqad qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samii'il alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saral umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo akhibau fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari yang mulia ini, pagi yang insyaallah juga diberkahi, di mana teman-teman pada pagi hari ini salah satu di antara aktivitas adalah melaksanakan salah satu rutinitas untuk bagaimana biar senantiasa sehat, tidak terkena kemudian virus ataupun penyakit, yakni dengan salah satu aktivitasnya adalah goes bersama dengan teman-teman, dan ini salah satu kajian kita yang live secara langsung di Serasa ada di Jalan Paragan, ya. Dan sebuah nikmat yang menjadi besar ketika kemudian kita bisa berbagi di situ kebaikan dan bisa kita memberikan sebuah manfaat untuk teman-teman dan juga para pemirsa. Baik, tema kita untuk tema santai kita adalah bagaimana kita senantiasa memahami tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat ini sangat luar biasa besar Allah berikan kepada kita dari sejak kita di alam kandungan sampai kemudian kita berada hari ini dan detik ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua nikmat. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam semua hal, dalam semua kondisi. Begitu berharganya nikmat ini sampai kemudian menjadi salah satu di antara hal yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua wajib untuk senantiasa kita syukuri. Jemaah sekalian, ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara ayat yang menjelaskan terkait dengan syukur yang harus kita tunaikan terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surah Luqman, di mana menggambarkan tentang kondisi karakteristik daripada Luqman al-Hakim rahimallahu ta'ala. Beliau rahimallahu ta'ala, ya, salah satu di antara orang yang memiliki karakteristik bagaimana kemudian dalam mendidik putra-putrinya, bagaimana kemudian memberikan sebuah arahan yang positif, bahkan dalam hal masalah bagaimana menyikapi dan bagaimana kemudian seorang itu ketika mendapatkan nikmat kepada dirinya. Allah azza wa jalla berfirman menggambarkan tentang kondisi seorang yang soleh, ya, Luqman al-Hakim rahimallahu ta'ala. Allah berfirman, walaqad atayna Luqman al-hikmata, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-Hakim rahimallahu ta'ala al-hikmah, menunjukkan kalau kemudian Luqman al-Hakim diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-hikmah yang tidak diberikan kepada selainnya. Salah satu di antara karakteristik beliau adalah ketika mendapatkan sebuah nikmat, hendaknya kemudian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur ini menjadi salah satu di antara di antara salah satu bukti bahwa orang tersebut bersyukur kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya Allah sebutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang diberikan. Di mana pada pagi hari ini teman-teman sekalian, khususnya adalah kita yang sedang live bersama teman-teman, bisa mendapatkan nikmat sehat, kita bisa silaturahmi di beberapa tempat, dan kita pun juga bisa mendapatkan nikmat kesempatan untuk bisa bermuajahah dengan antum dan antumah sekalian. Ini sebuah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Maka seorang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah sebutkan maka dia adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap dirinya sendiri. Faman kafara, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah pun tidak butuh dengan hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bab masalah kita mensyukuri kondisi kita dimanapun kita berada, apalagi di hari-hari ini, di mana kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa-masa pandemi ya, dan juga masa-masa yang berat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di penghujung bulan nanti dan masuk di bulan Maret ya, semoga Allah taala mudahkan kita ketika kemudian menghadapi bulan Ramadan dan dimudahkan tidak ada kemudian masa pandemi ya. Baik, ikhwafillah wa akhwatifiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang bagaimana bentuk ubudiyah ya, bentuk perintah ibadah itu diperintahkan untuk senantiasa kita tunaikan, dan itu disandingkan dengan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 118, A'udzu billahi samiil alim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan hai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan bahwa konteks yang Allah pakai untuk memanggil orang-orang yang beriman diperintahkan untuk kulu min thayyibat. Makanlah kalian dengan perkara-perkara yang baik, thayyibat, perkara-perkara yang kemudian bisa membuat ya mudah kita untuk beribadah. Karena ada makanan-makanan yang muharraman, makanan-makanan yang haram. Dan makanan-makanan yang haram ini pastinya membuat kita malas untuk beribadah, malas untuk menjalankan ketaatan dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, salah satu yang Allah berikan dan Allah panggil orang-orang yang beriman adalah ketika Allah berikan rezeki kita, Allah berikan nikmat kepada kita, maka fazkuru lillahi, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita lihat di dalam ayat yang mulia ini, Allah sebutkan di akhir ayat bahwa in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan ada sebuah informasi yang sangat mahal yang harus kita pahami, bahwa ketika orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun bersyukur dalam hal dalam kondisi apapun. Dalam kondisi susah kita pun juga bersyukur. Dalam kondisi kita mendapatkan nikmat kita pun juga bersyukur. Dalam semua hal, dalam bidang-bidang yang hari ini barang kita geluti, dalam semua hal aktivitas yang kita jalani, maka syukur menjadi salah satu bukti kualitas ibadah kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain ya, salah satu Allah akan ridhoi kita, salah satu Allah akan berikan keridoannya kepada manusia di saat dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Di penggalan ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Fa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kalian. Maka ini membentuk bahwa keridhaan Allah akan diberikan kepada seorang muslim, kepada seorang hamba, selama seorang hamba itu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syukur ini luar biasa jemaah. Nikmat yang tidak semua kemudian orang itu bisa mensyukuri yang dia dapatkan. Tidak semua seorang itu dia bersyukur dengan apa yang dimiliki, ya. Karena bahasan terkait dengan syukur ini sangat banyak kalau kita jumpai dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, salah satu di antaranya ayat yang menjelaskan terkait dengan syukur itu menjadi buah dan bentuk orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wazkuruni wa la takfurun." Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah berbuat kufuran terhadap nikmat-nikmatku. Jemaah sekalian, ikhwafillah wa akhwatifiddin, kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum dan antuna berada rahimakumullah. Berarti ada sebuah nikmat, ya. Kalau kita syukuri nikmat itu, maka seseorang akan kemudian mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar. Tetapi ketika orang itu kufur terhadap nikmat Allah, ya, kalau di surah Al-Baqarah tadi 153, waskuru wala takfurun, bersyukurlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat kekufuran terhadap nikmat Allah, inna adzabillah syadid, maka sungguh siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Jemaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yaitu ayat-ayat yang menggambarkan terkait dengan bagaimana kemudian seorang muslim memahami bahwa dia wajib untuk mensyukuri dalam semua kondisi. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis juga sangat banyak kita jumpai dalam bab masalah ini. Ya, salah satu yang mungkin perlu kita praktekkan adalah hendaknya kita itu senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada saudara kita. Ya, karena dalam sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, la yaskurullah ma la yaskurun nas. Maka orang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla selama dia tidak berterima kasih kepada manusia. Berarti ada sebuah korelasi, ada hubungan. Ketika kita berterima kasih kepada saudara kita, kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maka itu bentuk kita pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, tidak ada istilah kita istilah kemudian tidak menerima pemberian orang lain, bahkan kita mengejek pemberian orang lain. Ya apapun itu jenisnya, ketika kita kemudian memberi atau diberikan sesuatu pada orang lain, tugas kita untuk bersyukur. Karena itu buah daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak berterima kasih kepada saudaranya ketika diberi nikmat, diberi sesuatu, diberi hadiah ataupun yang lain, maka berarti orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yuqafila wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain terdapat dalam Sunan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitabul Musnad, dan juga terdapat dalam Sunan Abu Dawud dari Imam Baihaqi rahimahullah taala, Nabi kita bersabda, "Ma la yaskurun nas la yaskurullah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama halnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi penekanannya adalah hendaknya kita itu senantiasa bersyukur kepada orang yang memberikan kepada kita sesuatu. Ya. Jadi yang ini kalau kita istilahkan adalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak kemudian pernah komplain gitu ya, tidak pernah kemudian kita berkeluh kesah, tidak pernah kemudian kita mengingkari terhadap pemberian orang lain. Maka tugas kita adalah mensyukuri. Maka dalam sebuah hadis Nabi katakan, buah daripada keimanan seorang muslim, seorang mukmin adalah ajabali amril mukmin. Sungguh menakjubkan semua perkara-perkara orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan menakjubkan dan sungguh luar biasa perkara orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu di saat dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, maka senantiasa dia bersabar. Mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Mendapatkan ujian, dia bersabar. Nah, dua hal inilah yang membuat seorang mukmin itu jadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga di hadapan orang lain. Bisa jadi juga di hadapan manusia. Ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar, gitu ya. Kenikmatan apapun lah itu jenisnya, kemudian dia senantiasa buktikan dengan amalia. Nanti kita akan sebutkan beberapa bukti gitu. Ketika kita mengatakan syukur kepada Allah itu harus kita buktikan dari si apa sih gitu. Maka dalam bab masalah hablum minan nas, wajib kita berterima kasih kepada manusia, dan bab terkait dengan hablum minallah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain ya, kalau kita lihat dalam hadis qudsi ya, dan hadis ini terdapat dalam Sunan Tirmidzi. Jadi Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan
Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, termasuk kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innaka, sesungguhnya engkau. Ya. Artinya berarti ketika seseorang itu kemudian ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepadanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian ingat kepada seorang hamba tersebut, maka menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perhatian lebih, dan Allah akan perhatikan kepada manusia itu. Tetapi idama nasitani, ketika kalian lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalian sama halnya dengan berbuat kufur kepadaku. Di sini jamaah sekalian ada dua hal yang menarik dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua sebagai anak cucu Adam. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengingat seorang hamba ketika senantiasa hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lupa ketika seorang hamba tersebut berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkait dengan bab masalah syukur ini yang perlu juga kita pahami jamaah sekalian, biar tidak kemudian kita salah dalam memahami hal ini. Ya, ketika terdapat dalam Sahih Muslim, Nabi kita bersabda dari jalur sahabat Abu Hurairah, "Unduru ila man asfala minkum." Jadi kalau bab masalah hablum minan nas, untuk kita itu menancapkan dalam hati kita itu nikmat syukur itu besar, coba kamu tengok. Coba kalian lihat orang-orang yang berada di bawah kita. Orang-orang yang mungkin posisinya tidak lebih istimewa daripada kita. Lihat orang-orang ini, lihat saudara kita yang dalam kondisi di asfal, yang mereka dalam kondisi di bawah, itu lihat kita. Kita perhatikan mereka. Ya. Karena ketika kemudian kita melihat orang-orang yang di bawah kita, ada saudara kita yang barangkali belum makan sehari, kita sudah makan sehari, alhamdulillah kita syukuri. Kalau kita melihat mereka, saudara kita yang dalam kondisi mungkin kebutuhannya kurang gitu ya, kemudian mereka juga orang-orang yang sangat butuh, itu kan kita akan merasa semacam kayak bersyukur, alhamdulillah ternyata saudara kita ada yang membutuhkan daripada kita. Itu buah daripada unduru ila man asfala minkum. Tetapi kalau kemudian kita merasa merasa lebih gitu ya, maka ini jangan sampai ada dalam diri kita. Karena Nabi katakan fala tamduru ila man huwa fauqakum. Maka jangan pernah kita lihat orang yang ada di atas kita. Ya, mungkin masalah materi, masalah dunia, masalah harta, masalah jabatan, pangkat. Jangan kita lihat mereka. Karena kalau kita lihat mereka itu isinya hanya akan sakit hati. Ini gitu. Kalau kita melihat orang-orang yang kemudian punya kedudukan, punya harta yang lebih, punya kekuasaan, punya nikmat-nikmat yang banyak, kita itu akan merasa seakan-akan kemudian tidak ada rasa syukurnya. Padahal Allah berikan kepada kita nikmat syukur itu, masya Allah. Coba kalau kita hitung jamaah, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu dari nafas saja. Kalau istilah di medis dia oksigen itu sudah luar biasa nikmatnya besar. Ya. Makanya kalau Allah mau menyebutkan fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian itu benar-benar menghitung nikmat Allah, apa kata Allah? Tidak akan bisa untuk menghitungnya, tidak mampu untuk menghitungnya. Jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Nah, dari cuplikan ayat dan hadis yang kita baca di atas, terus bagaimana sih sebenarnya kita ini harus bersyukur gitu? Dengan apa sih kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dia menyebutkan bahwa syukur itu meliputi, pertama adalah syukur yang sifatnya terhadap lisan, ini harus kita buktikan. Lisan harus mengatakan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena syukur ini bukan cuma kemudian kita ucapkan dalam atau tidak sekedar kita yakin gitu ya, tetapi harus kita ucapkan. Harus kita ucapkan dalam lisan kita. Karena buah daripada iman itu salah satunya adalah bukti lisan. Kalau dalam istilah tauhid syahadatain, akidah. Maka seorang muslim mengatakan alhamdulillah wa syukurillah ala hadhihi ni'am, misalnya atas nikmat-nikmat dan yang Allah berikan kepada kita. Itu harus kita ucapkan.
Dan yang kedua adalah senantiasa kita yakin fil qalbi. Ketika seorang itu memiliki keyakinan bukan cuma di lisan, ya, di hati dia tercatat bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah yang ketiga, yakni fil arkan. Dia akan buktikan bagaimana kemudian praktek amalia, ya. Kemudian akan dia kemudian senantiasa beramal kebajikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal yang baik. Itu dia akan dibuktikan gitu. Ketika dia sudah yakin bahwa dia bersyukur, dia ucapkan dalam lisan, dia sudah mengucapkan, maka dia akan buktikan dengan bentuk perbuatan. Dan inilah hakikat daripada syukur. Ada beberapa hakikat daripada syukur jamaah sekalian yang perlu kita pahami. Ya, semoga hikmah daripada perjalanan kita, ya, goes kita dengan teman-teman, yang kita juga harus bersyukur, ya, bagi teman-teman sekalian yang ada di sini. Ketika kita diberikan nikmat bisa goes, ya, bisa dengan ya menaiki sepeda dari tempat A ke tempat B dengan perjalanan beberapa kilo, itu wah nikmat yang luar biasa. Banyak saudara kita di luar sana yang mungkin ya barangkali mau goes, tapi karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, karena waktu yang tidak ada, akhirnya nggak bisa, kan begitu. Nah, hakikat daripada syukur itu yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa bukti cinta kita kepada nikmat. Jadi kalau kita bersyukur itu apa sih? Ya hakikatnya karena kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa harus bersyukur? Ya karena Allah berikan nikmat. Kita diberikan nafas, diberikan kemudian bisa aktivitas dengan lancar, dengan baik. Kita bisa kemudian goes dari tempat A ke tempat B, bisa mengajak teman kita untuk berbagi kebaikan. Ini kan sebuah nikmat yang agung. Maka seorang yang kemudian hakikatnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia paham bahwa dia senantiasa membuktikan cinta, ya, kepada Sang yang Khalik, pemberi nikmat. Dan senantiasa apa? Beramal soleh, beramal kebaikan, beramal kebajikan. Jangan sampai kemudian terkadang kita itu kan merasa bahwa ya memang gitulah kehidupan. Allah berikan usia kepada kita, Allah berikan nikmat kepada kita, Allah berikan harta kepada kita, Allah berikan kemudian nikmat-nikmat yang lain. Tapi kita lupa jemaah bahwa dalam perjalanan nikmat-nikmat itu tidak lepas bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jemaah sekalian, ikhwafil akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, ya. Hakikat syukur kenapa? Karena kita paham yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Hakikat syukur itu harus kita pahami bahwa kita mengakui, kita meyakini bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Inilah kalau kita paham benar poin kedua ini, tidak ada orang yang berbuat kekufuran terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada orang yang kemudian dia mengabaikan nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Terkadang ada orang yang begini, jemaah. Misalnya dia diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari di alam kandungan gitu ya, sampai hari ini, sampai detik ini, sampai al-yaum gitu. Tiba-tiba dalam satu momen mungkin nikmatnya berkurang. Dalam satu kondisi mungkin nikmatnya tidak dapat. Tiba-tiba dia cetus ngomong bilang, masa nggak ada nikmat nih? Masa Allah tidak berikan rezeki? Masa Allah tidak berikan karunia? Masa Allah tidak berikan kemudahan? Macam-macam dia ucapkan. Padahal baru satu momen yang barangkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa salah satu penduduk neraka yang paling banyak itu wanita. Ya, ternyata karakteristik wanita itu selain kasiyatun ariyat, selain kemudian berpakaian tetapi telanjang, tetapi juga menjadi faktor seorang wanita itu mendapatkan neraka jahanam. Dan paling dominan, paling banyak adalah tidak bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh suaminya. Ya, makanya ini bagi para ummahat, ya, khususnya para akhwat, ibu-ibu, ya, wabil khusus yang sudah bersuami, syukurilah yang Allah berikan kepada kita berupa suami. Apapun itu, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat suami itu wajib bagi ibu-ibu, wajib bagi ummahat untuk mensyukuri. Jangan pernah mengucapkan satu kalimat, dua kalimat yang menggambarkan kalau kita tidak berterima kasih kepada suami kita. Ketika Nabi ditanya, ya,
Kenapa para wanita banyak penduduk neraka? Kenapa para wanita mereka adalah ashabul nar? Mereka adalah orang-orang yang berada di neraka jahanam. Ternyata salah satu yang Nabi sebutkan, karena seorang wanita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan melalui suaminya. Dan Nabi berikan contoh jemaah. Nabi berikan kasus yang sangat gamblang. Ketika suami memberikan nafkah selama bertahun-tahun, ketika suami memberikan pemberian selama bertahun-tahun, tiba-tiba kemudian suatu saat karena mungkin suami ini tidak lancar rezekinya, kemudian nikmatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba seorang istri mengatakan, "Wahai suamiku, selama ini kemana aja Anda? Tidak pernah memberikan sesuatu kepada saya." Padahal selama itu diberikan, cuma satu momen saja. Karena barangkali rezekinya lagi diuji Allah, lagi seret, lagi bermasalah, dia mengatakan kepada suaminya, "Kemana saja selama ini?" Padahal selama itu Allah suaminya memberikan nafkah, memberikan kemudian nikmat. Maka wanita seperti ini, model perempuan seperti ini, siap-siaplah dia menempati neraka jahanam. Wa'na'udzubillah. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu hikmah kita bersyukur yang kedua, atau hakikat bersyukur yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji, ya, senantiasa kita kemudian memuji sang pemberi nikmat. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, ataupun dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalau kita tadi lihat di poin depan di yang awal tadi, bahwa syukur itu meliputi lisan, hati, dan perbuatan. Berarti bagaimana kemudian kita buktikan jemaah? Perbuatan kita, lisan kita, hati kita, keyakinan kita, niat kita, itu harus semuanya sejalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Ini harus ada jemaah. Jangan sampai gitu ya, di saat kita kemudian misalnya sudah diberikan nikmat, ternyata malah kita lalai, tidak mengucapkan kemudian syukur kepada Allah. Ini mana alhamdulillah, ya. Nah, yang keempat jemaah sekalian, hikmah daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Maka hendaknya senantiasa nikmat-nikmat tersebut jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang benar ya, bahwa kondisi kita itu terkadang terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam dosa, ya, karena kita manusia. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, kullu bani adam khata'un. Setiap kita punya salah, setiap kita punya kesalahan, punya dosa. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang berdosa apa? At-tawwabun, senantiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada rahimakumullah, itu poin yang keempat, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan kita pakai untuk bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang kafir ya. Kalau orang kafir ya tidak mengenal gitu, mana batasan-batasan Allah, mana yang kemudian menjadi hal yang diperintahkan, yang dilarang. Orang-orang kafir nggak paham terkait dengan hal itu. Ya, maka tugas kita ya jangan sama dengan mereka. Kalau orang-orang kafir mereka adalah orang yang kemudian memakai nikmat yang Allah berikan kepadanya kemudian dipakai untuk bermaksiat, itu kan orang kafir. Kalau orang muslim tidak demikian. Dia senantiasa bagaimana kita buktikan nikmat yang Allah berikan, dia syukur, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu di antara hakikat syukur adalah bagaimana kemudian merendahkan diri untuk tidak sombong. Ya, berarti salah satu di antara bentuk kesombongan itu ketika orang itu ya angkuh terhadap apa yang dia miliki. Walaupun dalam makna definisi sombong dalam hadis Nabi itu batarul haq wa ghamtun nas. Biasanya orang-orang yang ghamtun nas itu kan, yang merendahkan orang lain itu kan identik karena dia lebih tinggi, statusnya lebih baik daripada orang lain. Biasanya dia merendahkan fulan, menghina si fulan, itu karena dia lebih baik, dianggap lebih baik. Fahadza la yasihhu, maka ini nggak benar. Ya, makanya ketika kemudian hakikat daripada bersyukur, poin yang kelima tadi kita sampaikan, senantiasa jangan angkuh, ya, jangan sombong.
rendahkan diri kita. Seberapapun Allah berikan nikmat kepada kita berupa harta, materi, dunia, jabatan, pangkat, tetap kita harus tawadhu jemaah. Ya, memang tidak sederhana, tidak mudah, karena terkadang komunitas kita pun juga orang-orang yang mungkin ya, barangkali orang-orang yang terbiasa dengan kemewahan, terbiasa dengan kemudian materi, dunia dan lain sebagainya. Ya, maka kita pun juga mencoba untuk memahami bahwa hakikat tentang syukur itu adalah kita senantiasa tidak angkuh, tidak sombong terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan poin yang berikutnya yang terakhir sebagai salah satu di antara poin yang perlu kita catat ya, yang perlu kita perhatikan terkait dengan kita hendaknya bersyukur dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Karena orang yang bersyukur dalam kondisi apapun, maka itu menjadi kualitas iman seseorang. Ingat jemaah sekalian, syukur itu di antara cabang-cabang iman. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menyebutkan dan menukil dari Sunan Abu Dawud ya rahimahullahu taala, dan disebutkan juga oleh Syekh Jamil Zain rahimahullahu taala dalam kitab Al-Firqatun Najiyah. Beliau menyebutkan bagian daripada bid'un wasituna syu'bah, cabang-cabang iman yang ada 60 sekian cabang, itu disebutkan bahwa di antara yang paling tinggi dan yang paling rendah di tengah-tengahnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu beliau cantumkan dalam bab masalah bagaimana seseorang itu memiliki iman dalam bab masalah niat, dalam bab masalah akidah, dalam bab masalah keyakinan bahwa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian nikmat yang harus kita syukuri, bagian nikmat yang harus kita buktikan dengan amal soleh ketika Allah berikan kepada kita semua nikmat. Jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun anda dan antum dan antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Dan perlu kita catat juga ya, perlu kita ingat, syukur ini akan senantiasa Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Karena kalau Allah berikan apapun yang saat ini kita miliki gitu ya, kita diberikan barangkali harta A, harta sekian, kalau kita syukur maka kita akan tenang. Maka benar kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dia miliki, maka Allah Ta'ala akan berikan ketenangan dalam hatinya. Itu sebuah nikmat yang agung jemaah. Besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kalau kemudian kita mau bersyukur. Artinya apa? Sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nggak bersyukur itu rasanya kurang gitu. Tapi kalau kemudian kita bersyukur, walaupun misalnya ya sebutlah baru makan nasi sama tempe misalnya gitu ya, kalau kita bersyukur itu nikmat dibanding orang yang misalnya dia makan ya pakai kemudian ayam, pakai kemudian daging ya, tapi hatinya nggak bersyukur, maka makanan pun yang nikmat tidak jadi nikmat. Kenapa? Karena tidak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kita bagikan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan jangan lupa bagi para pemirsa kaum muslimin wal muslimat untuk senantiasa menjaga kesehatan ya, untuk senantiasa kita kemudian jangan lupa juga olahraga ya, walaupun cuma goes naik sepeda ataupun mungkin bisa jogging ataupun lari-lari, tetap jaga kesehatan di musim-musim pandemi seperti ini, di musim-musim yang dimana masih ada kemungkinan corona ini kemudian mampir ke rumah kita, maka jaga kesehatan selalu, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.